Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Dalam hal ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk flashback ke belakang kurang lebih ke 1400 tahun lebih yang lalu, di mana ada satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dengan para sahabat tengah berdialog mensinyalir apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qalu amin qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum kagutha'is sail tunja'ul mahabbatu min qulubi aduikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Qalu ma huwal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu zaman di mana negara-negara, di mana bangsa-bangsa di dunia nyaris mengeroyok umat Islam seperti orang-orang kelaparan mengeroyok hidangan di atas meja. Qalu amin qilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah kita saat itu sedikit ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan saat itu jumlah kamu besar, kamu banyak. Walakinnakum kagutha'is sail, tapi banyaknya kamu seperti buih di lautan. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduikum, maka tercabutlah rasa respek, rasa hormat dari musuh-musuhmu. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn, dan terjadilah di dalam dadamu sebuah penyakit yang namanya penyakit wahan. Qalu ma huwal wahnu ya Rasulullah. Tanya para sahabat, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah terlalu cinta kepada dunia, materialistis, dan takut mati, takut berjuang, takut menegakkan kebenaran. Saya mau tanya, apakah kondisi ini, apakah sinyalemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih itu sudah terjadi sekarang apa belum? Sudah terjadi apa belum? Sudah. Kita lihat negara-negara di Timur Tengah diobok-obok oleh negara-negara lain. Betul? Betul. Sebabnya ada 3 hal. Kata Nabi, karena kita terpecah belah kagutha'is sail, seperti buih di atas lautan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kita sudah materialistis, material oriented, tidak lagi akhirat oriented. Cita-cita kita
bagaimana membina dunia, bagaimana kaya raya. Tidak lagi bagaimana li'izil Islam wal muslimin wa li'ilai kalimatillah. Kemudian kita takut berjuang, takut mengambil risiko, sehingga kita diinjak-injak oleh orang lain. Karena kehormatan kita tidak ada. Jangankan mereka gentar kepada umat Islam sebagaimana mereka menghormati Islam di zaman Rasulullah. Nah, kalau kita mau kembali dihormati oleh bangsa-bangsa lain, maka tidak ada jalan lain. 3 hal ini harus kita kembalikan. Pertama, kita harus merekat ukhuwah Islamiyah sebagaimana yang dicita-citakan oleh majelis ini. Yang kedua, kita harus tidak lagi materialistis. Yang ketiga, kita tidak lagi takut mati, takut menegakkan kebenaran. Sanggup? Sanggup? Ini kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Satu kalimat yang singkat, satu perintah Allah yang sering didengung-dengungkan oleh para muballigh. Betul. Sebuah seruan Allah yang sering dikumandangkan oleh para alim ulama. Betul. Tapi nyatanya sampai detik ini umat Islam semakin terkotak-kotak. Betul. Betul. Indonesia adalah sebuah negara Islam yang terbesar di dunia. Dulu di negeri ini cuma ada 2 aliran, yang namanya Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah, Nahdiyin. Betul. Nahdiyin sama Muhammadiyah. Alhamdulillah, yang namanya NU sama Muhammadiyah dalam konteks ibadah yang bersifat furu'iyah enggak sama. NU baca kunut kalau sholat subuh, Muhammadiyah tidak baca kunut kalau sholat subuh. NU tahlilan pada orang kematian, Muhammadiyah tidak melakukan tahlilan pada orang kematian. Tetapi selama sekian ratus tahun, alhamdulillah, 2 kelompok umat Islam besar ini tidak pernah saling membid'ahkan, tidak pernah saling mengkafir-kafirkan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tapi sekarang ini kita lihat bermunculan Islam eksklusif, Islam yang merasa paling benar sendiri, membid'ahkan yang lain, mengkafir-kafirkan yang lain. Misalnya ada LDII, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia. Ada lagi Wahabi, ada lagi di Jawa Tengah yang namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ada lagi yang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Saling merasa paling benar sendiri, membid'ahkan yang lain, mengkafir-kafirkan yang lain, sehingga kita terkotak-kotak, terpecah-pecah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyandarkan pada hadis ini yang artinya inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar keterangan adalah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, yaitu al-hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan
adalah merubah-rubah keduanya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perubahan terhadap Al-Qur'an wal hadis ini bid'ah, hal yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap perubahan Quran dan hadis adalah sebuah kesesatan yang hukumnya finnar, masuk neraka. Faham? Faham? Kalau kita teliti hadis ini, enggak ada kaitannya sama tahlil, enggak ada kaitannya sama maulidan. Yang dimaksud Rasulullah, barang siapa yang merubah-rubah Al-Quran wal hadis, maka itu bid'ah dhalalah finnar, itu hal baru yang sesat, dihukumkan masuk neraka. Contohnya mana? Ahmadiyah. Mereka merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah hadis. Contoh yang mereka rubah apa? Misalnya sebuah ayat yang berbunyi, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabi." Muhammad itu bukan bapak dari anak-anak kalian, tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah dan khataman nabi, dan nabi penutup. Ahmadiyah merubah ini. Nabi Muhammad bukan nabi penutup, tapi ada nabi baru setelah Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Merubah Quran apa tidak? Merubah Quran apa tidak? Dan mereka juga merubah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Tapi mereka mengatakan ada nabi setelah kamu, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Merubah hadis apa tidak? Ini kira-kira contoh soal. Makanya Ahmadiyah di seluruh dunia itu sudah dilarang, di seluruh dunia. Cuman di Indonesia saja kok masih boleh eksis. Kenapa enggak? Masuk Mekah saja sudah dilarang oleh pemerintah Saudi Arabia. Kok di sini masih eksis? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lalu apa itu tahlil? Apa itu maulid? Ini adalah ijtihad. Tahu ijtihad? Inisiatif positif. Yang namanya maulid itu ijtihad panglima perang yang ulama yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu ada perang salib, maka terjadi turunnya semangat umat Islam, maka Salahuddin Al-Ayyubi sang jenderal berijtihad, berinisiatif untuk membangkitkan semangat juang umat Islam, maka diadakanlah peringatan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati Nabi diharapkan umat Islam saat itu bisa seakan-akan Rasulullah hadir kembali. Rasulullah kembali memberikan ruhul jihad, semangat berjuang, dan alhamdulillah itu berhasil. Ijtihad. Ya. Begitu juga yang namanya tahlil. Apa itu? Ini ijtihad ulama khalaf, ulama salaf. Ketika dulu di Indonesia ini Pak Bu, kalau ada orang kematian, ada orang mati, mereka lek-lekan, jagongan. Ya. Ngapain mereka lek-lekan jagongan? Menemani si ahli mayit dengan main judi, katanya tadi ya. Berjudi di tempat orang mati, kemudian mabuk-mabuk. Saya pernah mengadakan survei tentang hal ini di Jawa Tengah, masih banyak itu hal ini ya. Nah itu minumannya namanya ciu. Di sini ada nggak ciu? Judinya namanya ceki, ya. Bukan domino yang titik-titik merah itu, bukan. Ceki yang gambarnya hitam, gambar apa bos? Hah?
judinya ceki, minumnya ciu, dengan tujuan menghibur ahli mayit supaya terhibur. Nanti dari hasil judi itu sebagian diberikan kepada ahli mayit. Ini yang dikonversi oleh ulama salaf, ini yang dirubah oleh Wali Songo dari bid'ah dhalalah menjadi bid'ah hasanah. Itu yang namanya Rasulullah kalau ada orang kematian enggak kumpul-kumpul main judi, kenapa enggak? Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul main judi, mabuk-mabukan di tempat orang mati, namanya bid'ah. Betul? Bid'ah itu hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi bid'ahnya sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Betul? Begitu juga Nabi tempat orang meninggal enggak mengadakan tahlilan, faham? Tapi itu tahlilnya itu bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah, hal baru tapi positif. Ini yang namanya ijtihad. Yang kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang positif, maka mereka akan mendapat pahalanya dan mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti. Ijtihad ini dianjurkan oleh Rasulullah. Ijtihad itu penting untuk mengatasi situasi dan kondisi yang tidak terjadi di zaman Nabi. Contoh, dulu Rasulullah SAW pernah mengutus Muaz bin Jabal pergi ke Yaman untuk membenahi Islam yang baru tumbuh di sana. Maka Nabi bertanya kepada Muaz, "Ya Muaz, idza aradalaka qada'un fa bima taqdi?" Qala aqdi bi kitabillah. Qala fa in lam tajid? Qala fa bi sunnati Rasulillah. Qala fa in lam tajid? Qala ajtahidu ra'yi wa la alu. Qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah ila ma yuhibbullahu wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muaz, kalau kamu mendapatkan masalah di Yaman, dengan apa akan kamu hadapi? Dengan apa kamu akan atasi masalah itu?" Kata Muaz, "Aku akan atasi masalah itu ya Rasulullah dengan kitabillah, dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau hal itu tidak ada dalam Al-Quran," kata Muaz bin Jabal, "aku akan atasi itu ya Rasulullah dengan sunnah Rasul." Lalu kata Nabi, "Seandainya kamu tidak dapati hal itu dalam sunnah Rasul," kata Muaz bin Jabal, "ajtahidu ra'yi wala alu." Aku akan berijtihad, aku akan berinisiatif tanpa berlebihan. Kala Nabi, "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasulullah yang menyenangkan Allah dan Rasulnya. Faham? Faham? Jadi ijtihad ini dianjurkan, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang kita lihat Islam ini ada sinyalemen dari Rasulullah, "Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidatan fil jannah wa hum ahlu sunnah wal." Umatku akan terpecah menjadi 73 rumpun, semuanya masuk neraka illa wahidatan fil jannah, cuman satu kelompok yang masuk surga, wahum ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Sementara di dalam dunia Islam kita lihat sekarang berbagai macam kelompok, berbagai macam pendapat, mazhab, paling tidak ada 4 mazhab besar. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab
Hambali. Yang mana yang ahlu sunnah? Yang mana yang ahlu sunnah? Syafi'i. Berarti yang tiga bukan ahlu sunnah. Dalam konteks ormas di Indonesia ada ormas Islam yang namanya NU, ada ormas Islam yang namanya Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada macam-macam. Yang mana yang Ahlus Sunnah? NU. Muhammadiyah bukan Ahlus Sunnah? Masuk neraka? Di Indonesia ada banyak partai Islam. Ada P3, kemudian ada lagi PAN, ada lagi PKB, ada lagi yang mana? Yang Ahlus Sunnah. P3. Oke. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Paling tidak yang rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Paham? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait ila baitillahil haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangun Islam atas 5 sendi. Yang pertama 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada yang selain ini, la ilaha illallah Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah misalnya, la ilaha illallah Ali Rasulullah misalnya, la ilaha illallah Umar Rasulullah misalnya, ini termasuk yang 72 finnar, masuk neraka. Faham? Sekarang sudah ada itu. Yang kedua, selama sholatnya 5 waktu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, kalau ada yang sholat tidak seperti ini, misalnya 1 hari 1 malam cuman 3 waktu, tuh termasuk yang 72. Dan itu sudah ada. Bahkan ada yang tarikus sholah. Kelompok ini namanya kelompok ingkarus sunnah, mengaku Islam, namanya ingkarus sunnah. Saya pernah kedatangan tokohnya pada suatu hari, ya, saya kenal orang itu. Datang ba'da asar, assalamualaikum, waalaikumsalam ya Ustaz, fadhal. Ngobrol lah kita ke barat, ke timur, ketawa ketiwi gitu kan. Enggak lama azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, kita pending dulu ngobrol kita. Nanti setelah sholat maghrib kita sambung lagi, yuk kita jamaah. Apa dibilang? Oh, Bang Haji masih sholat. Saya kaget mendengar pertanyaan itu. Kenapa Ustaz? Coba tolong diulangi pertanyaannya. Enggak, maksud saya Bang Haji masih melakukan sholat. Kok nanyanya kayak begitu lah? Iyalah. Kenapa? Oh, kalau begitu Bang Haji masih cetek. Jadi orang yang masih sholat menurut mereka Islamnya masih cetek. Rupanya ini orang udah terlalu dalam sampai kelelep ya. Saya bilang, Ustaz, ntar setelah saya sholat kita sambung. Begitu selesai sholat nyambung lagi. Tadinya saya bilang Ustaz, hari ini nggak saya panggil Ustaz lagi. Kamu bilang tadi orang sholat itu Islamnya masih dangkal. Memang apakah kamu sudah tidak sholat sebagai umat Islam? Oh, udah nggak perlu lagi. Seandainya kita selalu zikrullah. Dalilmu apa?
Memang Bang Haji nggak baca Quran. Di Quran ada dikatakan aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingat aku. Lalu ya, jadi kalau kita sudah selalu berzikir sama Allah, kalau kita sudah selalu ingat kepada Allah, buat apa lagi salat? Muke lo jauh, tahu muke lo jauh. Saya bilang, hei, apakah zikirmu kepada Allah lebih hebat daripada zikir Nabi Muhammad? Apakah keingatanmu kepada Allah lebih hebat dari keingatan Nabi Muhammad? Yang namanya Nabi Muhammad SAW zikrullah dengan akalnya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan lisannya, dengan darahnya, dengan denyut jantungnya. Bahkan ketika beliau tidur, hatinya tetap melek. Zikrullah enggak pernah putus seumur hidup. Itu pun di samping beliau sholat 5 waktu, sholat sunat sampai bengkak-bengkak kakinya. Betul? Betul? Ini hati-hati, sekarang sudah ada aliran ingkarus sunnah, enggak pakai sholat. Dalilnya tadi. Yang ketiga keempat. Ketiga, ada sekarang umat Islam yang puasa di Jawa Timur. Saya pernah menemukan puasa fil awal wa fil akhir. Puasa gendang katanya. Awal Ramadan dia puasa hari pertama, selanjutnya merdeka enggak puasa. Ini bisa kita lihat di kota-kota di Jawa Timur. Ada kelompok kayak begini. Sama nanti mau malam takbir terakhir dia puasa lagi. Ini termasuk yang 72 finnar. Yang keempat, ada lagi yang naik haji. Kalau di Jawa Tengah, naik munggah haji nggak usah neng Mekah, itu mahal. Aduh, nang kene ae neng Gunung Kawi. Gunung Kawi Jawa Timur. Wukuf di Gunung Kawi, tawaf di Gunung Kawi, sama pahalanya dengan haji. Ada juga di Sulawesi Selatan. Di situ ada kelompok yang mengaku Islam. Hei, kalau naik haji nggak usah jauh-jauh ke Makkah, Madinah, cukup di sini di Gunung Bawakaraeng. Wukuf di Gunung Bawakaraeng, tawaf di Gunung Bawakaraeng, pahalanya sama dengan naik haji. Tuh termasuk yang 72. Faham? Faham? Jadi selama syahadatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama sholatnya 5 waktu, selama zakatnya 2,5%, selama puasa Ramadannya dari awal sampai akhir, selama hajinya ke Makkah Madinah, mau itu madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, insya Allah itu ahlu sunnah wal. Mau yang namanya ormasnya NU, mau yang namanya ormasnya Muhammadiyah Al-Wasliyah, insya Allah itu ahlu sunnah wal jamaah. Rakat ukhuwah Islamiyah. Faham? Jangan yang namanya perbedaan yang inprinsipil, perbedaan yang bersifat furu'iyah ini dibesar-besarkan. Yang kunut sama enggak kunut, yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang enggak kunut benar, karena Nabi juga pernah enggak kunut. Yang baca kunut, lebih benar lagi, pahalanya besar. Betul? Tarawih
yang satu 11, yang satu 23. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang 11 benar, yang 23 lebih benar lagi, pahalanya lebih besar. Yang enggak benar sing ora tarawih.